Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu urithumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Para saudara jamaah, yang pertama saya bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semua, utamanya kenikmatan hidayah berupa Quran hadis jamaah, yang mana dengan Quran hadis jamaah jaminan dari Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajib masuk surga. Wa may yuti'illah wa rasulahu jannat man arada buhatal jannati falyalzamil jamaah. Syukur juga kepada para perantara agama, alhamdulillah jazahumullahu khairan atas segala amal solehnya. Kita diurusi, diramut atas segala perjuangannya sehingga kita bisa menerima, menikmati hidayah ini. Sekali lagi saya ucapkan syukur, alhamdulillah jazahumullahu khairan. Yang berikutnya, yang ketiga adalah semua jamaah di sini kehadirannya, kesungguhannya disyukuri, alhamdulillah jazakumullahu khairan. Saudara jamaah, saya awali dengan nasihat siapa saja, di mana saja, kapan saja supaya tetap menetapi, memerlukan dan memersungguh Quran hadis jamaah. Quran firman Allah, hadis sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jamaah adalah bentuk aslinya agama Islam. Yang membentuk adalah Allah dan Rasul. Yang bisa menentukan hadis jamaah, seperti yang saya katakan lagi, wajib masuk surga. Yang tidak bisa menentukan hadis jamaah wajib masuk neraka. Ini kita semua supaya yakin dan mantap dan iman. Jangan sampai ragu-ragu, munafik. Jangan sampai pura-pura tidak tahu. Jangan sampai tidak tahu, jahiliyah. Jangan sampai pura-pura tidak tahu, saudara, zalim. Jangan sampai melanggar, menentang, fasik. Dia yang ada hanya iman, percaya, yakin, dan gak ragu-ragu. Insyaallah itu ya. Kok bingung? Alhamdulillah jazakumullah khairan. Ini karena banyak yang datang ya, amal soleh, ibu-ibu berdiri bergeser ke depan, bapak-bapak berdiri bergeser ke depan. Amal soleh berdiri semua ya, berdiri semua, bergeser ke depan ya. Di sebelah-sebelah sini masih banyak yang kosong ini ya. Wes. Ya, yang pengen masuk silakan, yang pengen ke depan silakan. Jangan jengkel kalau sela-selanya diisi orang. Sampun cekap, alhamdulillah jazakumullahu khairan.
Assalamualaikum. Sampun nggih? Siap. Materi pagi ini adalah kemubalekan, ya, kemubalekan. Ini bagus untuk semua mubalek-mubalek yang sudah MT, mubalek tugasan, dan bagus juga untuk calon-calon mubalek, siswa dan siswi YPBU. Saya doakan semua jadi mubalek-mubalikot yang faham fakih, yang bermanfaat hidupnya fi dunya wal akhirah. Saya doain semua dapat jodoh-jodoh yang barokah, mertua yang barokah, kehidupan yang barokah, kemuliaan fi dunya wal akhirah. Amin, amin, amin. Ini udah pada banyak yang pengen nikah nih, tapi belum berani. Saya jamaah tahun 86 saya pernah diajak bicara dengan Pak Dhohir almarhum, Haji Abdul Dhohir almarhum. Waktu itu kita baru-baru ditunjuk jadi penerus muda-mudi 85, 86. Itu ya, saya bicara dengan beliau itu tentang tingkatan mubalek. Beliau itu concern dengan waktu itu sih, meskipun beliau pikirannya maksimin. Apa maksimin itu? Memaksimalkan yang minimal. Jadi ada orang lapor ke beliau itu belakangan, Cak, ini bagaimana ini mubalek ini? Apa nggak ada ikatan kontra apa-apa loh? Maksudmu gimana? Ini banyak mubalek itu sekali tugas terus berhenti, nggak mau tugas lagi, kawin, kerja, apa? Lah terus mereka itu kemana? Ya di kelompoknya masing-masing. Beliau itu nggak panik, saudara. Beliau itu cuma bilang, ya alhamdulillah, komposisi kelompok itu jamaahnya makin banyak yang paham, makin banyak yang ngerti Quran hadis. Gitu aja. Jadi bukan kok terus dia, wah piye nih, nah udah ikatan kurtak, tanda tangan, tugas berapa kali? Enggak. Lah cuman di balik itu, saudara, saya pernah disuruh nasehatin ya di daerah di Kediri, Kertosono, dan MT yang mau itu tentang tingkatan mubalek. Jadi tulis ya, tingkatan mubalek. Jadi tinggal sampean mubalek ini nanti memposisikan di mana, ya, memposisikan di mana. Yang pertama itu mubalek yang tahu. Jadi yang pertama tahu ini menurut beliau itu ya baru mondok terus tugas, itu mubalek tingkatannya itu baru tahu. Weruh, ada mubalek baru tugas itu misalnya ngajar Quran, ngajar kitab sholah, ngajar apa saja, itu gambarannya seperti orang yang baru tahu terus cerita. Lah tapi kalau mubalek itu mau meningkat, dia bilang meningkat maksudnya ya tugas sampai selesai terus mondok lagi, itu nanti kalau sudah mondok terus tugas lagi, mubalek ini itu tingkatannya mengerti. Oh nggak taunya keterangannya begini ya, oh nggak taunya keterangannya begini ya. Nah itu. Lah kalau dia mau sabar, dijaganya. Kalau dia mau sabar, okay,
Yang tengah, sudah. Ini nggak baik, nggak nyala ini. Ya, saya tahu. Jadi kalau Mubalek ini sabar, ya, mau tugas kayaknya harus ada yang nungguin di amplinya, dicabut ya Mas. Terus tes sama ya, kedengar nggak di atas? Jazakumullahu khairan. Jadi kalau ada mubalek setelah mondok kedua mau tugas, terus dia ingin meningkatkan lagi tugas sampai selesai, mondok lagi itu, kalau dia mau tugas lagi itu tingkatannya sudah bisa memilah. Jadi tahu, mengerti, memilah. Ini proses normal. Ada yang lebih lambat, tapi ada yang lebih cepat. Dan dia bilang kalau mau mondok lagi, mau nyelesain tugasnya yang ke-3, mondok lagi yang ke-4, dan sungguh-sungguh ngajinya, itu nanti insya Allah tingkatannya sudah bisa membuat gambaran sintesa, membuat gambaran. Jadi tahu, mengerti, memilah, membuat gambaran. Nah itu. Lah yang paling tinggi beliau bilang itu, yang paling tinggi tahu intisari. Setelah tugas ke-4 mondok lagi, usaha belajar lagi. Itu nanti mubalek itu tingkatannya bukan hanya bisa membuat gambaran, tapi sudah bisa membuat intisari. Maksud saya begini, jadi maksudnya nasihat itu, kita sebagai mubalek, ini untuk para mubalek ya, tugas pertama itu nggak usah grogi, nggak usah takut, tugas saja. Nggak usah jatuh mental yang ditugasi orangnya pinter-pinter. Karena apa? Rubba mubalaghin afqahu min sami'. Kadang-kadang muridnya yang didatengin itu, yang disampaikan ayat itu lebih memahami daripada guru yang mendengar dari gurunya. Sami itu guru yang menyampaikan, dia mendengar dari gurunya. Min samin, dari orang yang mendengar, maksudnya mendengar dari gurunya, maksudnya yang muridnya lebih paham daripada gurunya. Dan bagi jamaah ya, kalau ada mubalek tugasan baru, soalnya kan ini banyak jamaah yang di kelompok, di desa, di mana-mana ya, ada mubalek tugasan baru itu, seumpama nggak ngerti, seumpama nggak tahu caranya menerangkan, dibantu. Karena apa? Mubalek yang pinter-pinter itu dulu asalnya ya nggak ngerti juga, asalnya baru tahu juga. Gini ya, ada orang datang ke Gading, ya cuman bertamu di ruang tamu di sini, atau di ruang tamu di pondok, atau di ruang tamu di mana, Jainuddin, atau di pondok Gama 1, atau di Melaten Kota, atau di Melasa. Semua kelompok punya ruang tamu kan ya. Itu ada orang baru datang, kebetulan saudara jamaah, bertamunya itu di sini. Itu ya, terus Mas gimana Gading itu? Wah, Gading itu ruang tamunya bagus, masjidnya bagus, banyak siswa-siswi, nggak ada rumah orang di sana. Ya apa rumahnya kera, apa ketek, maksudnya itu nggak ada rumah penduduk.
Nah soalnya baru datang malam, datang ke sini, makan, sholat, gak ada rumah orang tapi orangnya banyak. Itu siswa. Jadi dia baru tahu Gading, cuman lewat masuk pulang cerita tentang Gading yang nggak bisa lengkap, gitu loh. Tapi coba dia kalau datang ke sini lagi, niat pengen ngerti Gading, datang wah ke masjid, ternyata masjid Gading ini banyak ya, lebih 14 nih, masjid luhur, masjid antik, Maten Sawan kan Maten Sawan ada 2, terus Maten Kota cuma 1, 2 juga, masya Allah, 2 udah 6, terus Dulajis ini pun 2 kan putih. Terus Masjid Ansor di Pacarik ya, terus Meladen Tengah di situ pun di 3. Wah, masya Allah. Oh, komplek guru. Ada musola juga. Wes. Jadi kalau ternyata Gading tempatnya masjid misalnya. Jadi tahu, ngerti. Sejemaah kalau datang ke sini lagi, bukan hanya ngerti tapi bisa memilah-milah. Oh ini ternyata Gading Selatan itu ada yang mangku masjid luhur dan ada masjid Aula Zainuddin, dan dulu pernah ada masjid depannya Pak Japar itu. Terus yang namanya masjid Maden Tengah ternyata bukan satu, ini tapi sambungnya di Maden Tengah. Well, saudara jamaah, mubalek juga gitu. Dulu itu Bapak Imam Haji Nur Hasan diprotes keras, kata-katanya nggak enak saudara, sampai awal keamiran Bapak Haji Abdul Thohir. Saya punya kertasnya segini, 10 lembar ya, 10 lembar yang tulisannya orang resolusi tahun 79 itu disebar-sebarin di orang luar. Yang ngasih saya orang luar, malahan orang luar jamaah. Protesnya itu gini lah ya, Haji Nur Hasan itu mubalek, baru bisa baca, baru bisa maknain, udah ditugasin itu kalau memberi fatwa bagaimana, kalau nanti nerangin salah bagaimana. Pak Thohir ke awal keamirannya juga diprotes gitu saudara. Kalau Bapak Imam Haji Nur Hasan itu ya wong jenenge wong ulama besar saudara, diprotes gitu itu jawabnya mudah. Lah nek mubalek ora ngerti ya ulang ngono ngerti. Ngerti maksudnya sih sama? Kalau mubaleknya nggak tahu, nggak bisa nerangin ya ajarin nerangin. Wong yang pinter-pinter dulu asalnya juga belajar, bantu keimaman ya toh. Lah terus kalau Cak Dorin jawabnya cara lah ya zaman Bapak Imam nih masih dulu, tapi sekarang ini udah berubah total ya. Dulu itu jawabnya zaman Bapak Imam, tapi beliau udah nggak bicara. Jadi melalui Pak Thohir, melalui Pak Hatta Tohuri, ada keluarganya Pak Hatta Tohuri di sini ya, ada nggih? Hanya tuh jawabnya gini, lah ya gimana kita itu mau nyetak mubalek yang seperti kamu inginkan, penampilannya bagus, cara bacanya bagus, terstruktur, contoh-contohnya, baca Qur'annya bagus, ini ya bagus. Lah yang dikirimkan mondok itu ya gagal sekolah, DU gitu, di omah nyolongan, tukaran, tawuran, gak keterima di negeri, wis pokoknya wis sampah-sampah terus di apa, di pondok no. Lah kamu ngirim gaplek ya, pengen jadi kue bolu, piye carane gawe bros lho. Zaman dulu tuh gitu. Jadi keimaman ini usaha betul gimana gaplek ini diutak sampai jadi kue yang bagus. Lah kalau anaknya orang jamaah pinter, mau pinter-pinter gak di pondok no bener, gak ada nemu balik, kon dadi insinyur, kon dadi dokter,
dadi SH Terate, SH Winong, kon dadi apa sarjana. Well, jadi kalau anaknya pinter, wah anak saya ini pinter eman-eman, nggak usah mondok dulu nak, kamu supaya jadi apa sarjana, nanti bela jamaah lewat jadi sarjana. Nyatanya saudara jamaah ya, yang diomongin orang yang belai jamaah itu bukan sarjana saudara jamaah, yang belai jamaah itu orang yang faham. Biarpun SDT itu kalau faham bela jamaah, biarpun sekolah kalau faham, biarpun sarjana kalau faham bela jamaah, bukan karena sarjananya tapi karena apa? Karena apa? Kefahamannya. Nah ini bagi mubalek adik-adik semua, beliau juga ngomong, Pak Dori ngomong, cobaannya mubalek itu ya tugas, pinter, resik, ganteng atau ayu, sregep. Cobaannya apa? Kerja atau dipek mantu. Nah kalau pengen jadi mubalek yang meningkat, jangan keburu kawin, jangan keburu apa? Kerja. Mubalek biasanya ruwajin langsung diambil. Mas kerja tempat saya mas, ini. Wes. Ngaku nih saya mubalek, tugasan pusat ini. Tugasnya. Tapi tingkatannya baru apa saja jamaah? Baru tahu. Ada asrama nggak berangkat, ikut ngaji cuma di kelompok-kelompoknya. Ada pengajian ini nggak berangkat. Ada asrama diumumkan di tek daerah saudara jamaah, diumumkan di Pondok Kediri. Bulan ini tanggal sekian telah hatam Bukhari. Insya Allah bulan sekian sampai bulan sekian akan ada pengajian Muslim. Silahkan mendaftar. Muridnya terbatas, perempuan 50, laki-laki 150. Pendaftaran tanggal sekian sampai tanggal sekian, atau sampai tempat habis. Ngerti nggih Mas Ari? Nah, itu ya nggak tertarik, nggak tergerak hatinya. Nah, tapi kalau mau balik saudara jamaah, tugas sekali tak tutup no. Ini ya saya ini tes mubalek ini dibiayai sabilillah, semua guru-gurunya sabilillah, saya ingin juga ikut berjuang, ya toh. Ingin ikut apa? Mengabdi di jamaah, jadi mubalek tugasan. Terus mau mondok saudara jamaah, mau mondok itu kalau dia mau mondok lagi, tugas lagi saudara jamaah, tingkatnya jadi tingkat yang kedua. Apa yang tingkat yang kedua jamaah? Ngerti, baru ngerti keterangannya ayat. Oh gini toh keterangannya ini, hadis. Oh gini toh keterangannya ini. Jadi mubalek ya, kalau sampean ada kesempatan, ada asrama Quran Ramadan, baik di Gading atau di Kediri atau di mana, ada kesempatan asrama Quran, ikut. Quran itu Al-Quranu ya'la wa la yu'la alaih. Quran itu mengungguli, gak akan ada orang yang bisa mengungguli Quran. Artinya apa? Sak pinter-pinternya orang baca Quran mesti ada salahnya. Sak pinter-pinternya orang nerangin Quran mesti ada salahnya. Dan gak akan ada orang itu bisa mengungguli Quran, gak ada. Al-Quranu ya'la wa la yu'la alaih. Kalau orang ngafalin Quran saudara jamaah, belajar bacaan betul, belajar tafsir betul, baru bisa merasakan betapa susahnya, betapa sulitnya menjaga konsisten, yang bacanya, yang mengertinya, yang mengamalkannya itu aslinya nggak mudah. Sudah ada jaminan dari Allah. Ya tak, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Tapi itu fahal min mudzakirnya itu yang nggak terjawab-jawab. Lah, mubalek yang habis tugas mondok, terus terus tugas lagi, ini tingkatnya ngerti lah. Ini ciri-cirinya saudara, biasanya itu mubalek yang baru ngerti itu koyok wong loro waras Rasulullah. Bahasa Jawanya marui itu ya seayat ini nerangoni sampai setengah jam Rasulullah gitu. Saya soalnya baru tahu, oh ini keterangannya ini wis, sampai ditegur kelompoknya baru wis
waktunya hampir habis loh, baru setengah ayat saudara. Oh ini kita tutup ya, waktunya entek, warang lagi. Jadi tugas yang kedua biasanya wonten wis tingkatnya tahu, jadi nerangno ayat itu wis wah sewono rene iki contone asbabun nuzule apa wah. Kalau mubalek ini mau meningkat berjamaah, diselesaikan tugasnya, mondok lagi ya toh, tugas lagi, tingkatnya sudah bisa memilah, tingkatnya sudah bisa apa? Memilah. Artinya apa? Kalau mondok lagi dia udah mulai ini, dia tahu keterangan banyak, terus waktu buka Quran, buka hadisnya, waktu mangkul itu loh ini Pak Pur nerangnya kok cuma begini ya toh, misalnya selama di sini, oh Pak Kastolan kok, Pak Kastolan nerangnya cuma begini ya toh, lupa Ustadz ini kok nerangnya cuma begini. Lama-lama sudah bisa memilah, oh ternyata keterangan Quran, keterangan hadis, keterangan ayat itu tidak harus diterangkan semua, harus melihat siapa pendengarnya, audiennya. Pengajian ibu-ibu, oh materinya ini, sebenarnya keterangan ayat ini bisa kesana, tapi untuk ibu-ibu cukup ini. Pengajian muda-mudi, surat yang sama, ayat yang sama, oh kalau muda-mudi ini keterangannya yang ini, sebenarnya bisa merentek ke sana, tapi ini pengajian lansia, lanjut usia. Kalau orang Malaysia bilang usia emas, oh ayat ini bisa begini tapi keterangannya begini. Orang baru ngaji, mu'alaf, kalangan mubalek. Jadi kalau mubalek tidak bisa memilah saudara jamaah, itu menerangkannya itu nggak perlu semua menerangkan ayat, nggak. Dan pendengar tuh nggak memerlukan semua keterangan itu. Pendengar tuh memerlukan ada keterangan-keterangan yang bukan untuk dirinya. Nah kita sebagai mubalek harus mengetahui keperluannya jamaah di situ apa, sehingga ayat itu bisa dipilih. Yang pertama memilih ayat, yang kedua memilih keterangan. Kayak nasihat di Gading ini jamaah bagi saya itu paling paling challenging itu. Tantangannya itu sangat tinggi di sini karena apa? Audiennya saudara jamaah. Jadi memilih materi, memilih contoh itu tidak sama dengan di daerah-daerah lain. Soalnya di sini itu ada orang yang jamaah muhajir, ansor yang sudah lama dan bertemu dengan jemaah, dan ada anak yang baru, bahkan ada anak yang belum mengerti jamaah sama sekali. Gini apa gitu loh? Itu memilih keterangan, memilih itu ya enggak. Tapi ya wis, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in gitu. Wa iyyaka nasta'in. Tawakkalna. Kalau ini saya contohin aja sama. Kalau kita nasihat di kelompok, kita semua kenal. Kita nasihat di desa, kita semua kenal. Kita nasihat di daerah, tinggal daerahnya di mana? Nah, jamaah-jamaah, saudara jamaah para mubalek ya, usaha gimana sama tuh bisa tingkatnya itu sampai paling tidak bisa memilah. Yang deras, yang ngaji, ya dibaca, ya dihafalin, ya ditanyain kepada mubalek, terus mengamati. Banyak guru-guru di pondok sini saya jamaah dari Gendrus 1, Gendrus 2, Gendrus 3, sekarang Gendrus pinten? 4, kira-kira Gendrus 5 belum. Itu beliau-beliau saudara jamaah para Gendrus itu, saya doakan semoga Allah paling jadi Gendrus yang barokah yang karena Allah nyata, yang bisa menjadi pilarnya Quran di jamaah ila yaumil qiyamah. Pak Gendrus-gendrusnya jamaah di sini itu lain orang, lain cara menerangkan, nikmati. Bahkan yang saya ceritakan waktu pengajian pertama tahun 86 itu juga saya diajak bicara dengan Jawa tentang mubalek yang meremehkan guru-gurunya. Sudah tugas di Bandung, sudah tugas di Jakarta, balik pondok manggil Pak Iwan itu Wan, manggil Pak Eko itu Eko. Padahal dulu tesnya itu yang ngetes ya beliau-beliau itu. Baru itu ngelus dodo piye mubalek kok ambek gurune manggil nama. Terus waktu mangkul itu
nggak ada respeknya sama sekali. Loh, kalau menurut nahwunya kok nggak gitu ya, kalau keterangan saya tulisannya kok gitu, jadi mangkul tapi ngomongnya itu kayak ngelawan. Nah itu nggak akan bisa ngerti, tahu, ngerti, bisa memilah, nggak akan. Jangankan sampai bisa, jangankan untuk menjabatkan jadi ilmu hikmah, untuk ngerti bisa memilah aja susah. Soalnya apa? Nggak melihat guru itu sebagai narasumber. Tuba liman wa'idha bi ghairi. Beruntung orang yang dinasehati oleh orang lain. Beruntung orang yang dinasehati orang lain. Maksudnya itu melihat ini jadi nasihat, melihat ini jadi nasihat, melihat ini jadi nasihat, bukan menjadi bahan pembicaraan yang kita mau mencela dia. Pak, ini keterangannya bulus, tapi keistimewaannya di sini. Pak, ini keterangannya jelas, gamblang, cuman ada hal yang mesti ditambahin di sini. Pak, ini keterangannya gamblang jelas, saya perlu nyontoh banyak. Well, mubalik harus jeli. Supaya apa? Bisa menjadi mubalik yang memilah. Jadikan semua, hormati semua guru, hormati keistimewaan mereka, dapatkan keistimewaan mereka, cara memberi contoh, cara nasihat, cara ini. Kadang guru itu ada yang setiap kali ngomong mesti kasih contoh, setiap kali ngomong kasih contoh. Itu perlu ditulis. Ngatan. Soalnya apa? Itu mubalik yang sudah bisa memilah, bahkan sudah bisa yang tingkat keempat memberi contoh. Nah itu. Contoh nih, jadi ayat ini, contoh nih, zaman dulu itu penting itu saudara. Nerangin ayat bulus gitu, contoh nih, apa nih? Halo, gambarannya apa? Soalnya ada mubalik jamaah itu diterangin ayat, nggak mudeng, tapi setelah dikasih contoh, gitu. Tapi kalau tingkat yang paling top saudara jamaah adalah kristalisasi. Jadi pemahaman yang sudah utuh, yang tinggal sarinya saja. Dan ini kalau sahabat itu namanya Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib itu jamaah, beliau itu sampai punya buku tulisan pemahamannya sendiri terhadap kebenaran. Itu saking pinternya sampai dianggap orang-orang itu pantas, sebenarnya yang pantas jadi nabi Ali itu. Orang saya itu begitu. Padahal sebenarnya itu Allah paring Ali itu dengan guru takzim, ya toh, belajar hikmahnya itu betul-betul belajar top saudara, sampai kata-katanya semua itu kata-kata yang intisari. Kalau mau bolak-balik senior kita sejamaah yang pernah saya kumpul itu ya Bapak Imam almarhum itu undisputed, tidak terbantahkan. Yang saya alami itu Bapak Thayyib Abdullah. Pak Thayyib Abdullah itu jamaah, kata-katanya itu simple tapi sudah mengakar dari kesimpulan dari semua yang beliau pelajari. Karena saya melihat Pak Thayyib Abdullah dari Belawi ini. Pak Thayyib itu Belawi apa Mas Padansari? Belawi ini. Pak Thayyib Abdullah itu saya syukur dengan Bapak Haji Abdul Zohir ya, beliau Bapak Imam. Tahun 85 itu kita dimintain robos muda-mudi. Nah, ilham beliau sebagai imam menerobos muda-mudi ini sambil regenerasi. Jadi yang muda, jadi nerobosnya 2 orang, yang muda dengan yang senior. Lah, waktu itu memang verbalnya secara verbal dikatakan, saya pernah dituding sama Pak Dori sama Aja Yusuf itu ya, Mir, mungkin hadasananya banyak kamu daripada senior-senior ini, mungkin, tapi pengalaman kamu gak ada apa-apanya. Jadi nanti kalau tugas robos, kamu mangkul pengalaman. Jadi kamu lihat gimana beliau itu menyelesaikan dengan imam daerah, imam desa, cara nasihat, cara membuat kesimpulan. Nah kalau Pak Thayyib saudara jamaah, saya ngelihat itu beliau itu punya buku yang nggak tebal gini ya, yang kecil tapi nggak terlalu panjang.
dan baca Quran dan bawa pulpen. Jadi Pak Thohir itu selalu, kalau yang saya lihat ya waktu tugas dengan saya itu, beres Quran, kalau ada yang ayat menarik bagi dia itu ditulis, dan itu gak berhenti, sudah hatam baca lagi itu kadang apa, jumpa lagi ditulis. Itu yang menginspirasi saya juga, kalau baca Quran jangan hanya sekali, ya toh, terutama mubalek, mohon maaf yang belum hafal. Kalau bisa baca Quran sejamaah sak lembar itu minimum 3 kali. Soalnya kalau membaca sekali itu ya kayak orang lewat, tapi kalau udah 2 kali itu udah ada sesuatu yang nyantol. Kalau udah 3 kali udah dinikmatin itu. Ada sesuatu, oh enek ini, oh pentingnya di mana, dan harus baimin. Baimin itu harus dengan sengaja untuk, oh saya pengen ngerti ayat ini hikmahnya apa sih. Kalau baca sekali nggak bisa. Kalau pengen meningkat keilmuannya saudara jamaah, salah satunya ya saya nyontoh dari Pak Thohir itu, beliau baca Quran itu ada yang menarik ditulis, ada yang menarik ditulis. Nah itu, dan habis itu setelah selesai sampai bukunya habis, ini sudah sampai bukunya habis, ambil buku baru lagi, baca lagi, tulis lagi, dan setiap kali membaca ada hal baru. Karena apa? Sudah pendalaman. Ini ya para mubalek ya, gimana kita bisa meningkatkan diri, mau sampai tahu, ngerti, memilah, bisa membuat contoh. Kalau Pak Thohir itu sudah intisari. Sering saya dengar nasihat-nasihat beliau itu ngomong sehari-hari aja. Beliau itu bilang gini, hidup ini sudah saya buat senang itu masih jumpa susah. Urip wis tak gawe seneng jek peduk susah. Mbah ini ngomong sing uripe digawe susah. Kemudian apa betul Lur? Terus dia itu ngomong gini, lah iya mubalek kok iso enek sing apa izin mandek dadi mubalek pengen nata urip. Lha apa ya Gusti Allah to wong kuwi. Sing nata urip sapa to? Gusti Allah. Lah ket dine uripe apa gak toto? Ya ambekan, ya ngisin, ya nguyu, ya mangan. Maksudnya itu terus lah ya kok mubalek muni aku saya mau memikirkan masa depan. Masa depan itu kuburan, saiki masanya masa sekarang. Maksudnya beliau itu omongannya semua itu menurut saya ya, saya jalan lama itu sangat menyenangkan. Sangat menyenangkan itu apa? Hidup ini sudah dikodar usianya, sudah dikodar rezekinya, dikodar jodohnya, dikodar kematiannya, semuanya udah ditulis. Lapo ditoto, lapo dipikir. Masa depan itu adalah kuburan. Beliau bilang masa depan ya kuburan kalau Mir, masa depan itu. Sekarang ini bukan masa depan, sekarang besok lusa itu bukan masa depan. Wong kita belum tentu sampai ke besok kok. Lapo dipikir. Kemudian apa Pak Lur? Sampean mikir masa depan, wah 10 tahun lagi. Oh cuman 10 tahun meneh gue mesti kok. Jadi orang yang fakih saudara jamaah, orang yang sudah kristal itu cara penyampaiannya di jamaah benar-benar simpel-simpel tapi membuat hati kita miris. Ya toh, lapo wis mubalek kok ati nata urip. Apa uripe gak toto? Uripe wis toto Gusti Allah. Nata urip iki kerjaane Gusti Allah. Awake dhewe supaya karek usaha pasrah. Ya toh? Mubalek, ya sudah jadi mubalek aja, nggak usah ninggalin kemubalekannya untuk kerja, untuk urusan dunia, jangan. Seumpama harus kerja, jangan lupa saya ini mubalek. Kerja di Malaysia jadi mubalek, kerja di Saudi ya kerja di mubalek, kerja di Surabaya, kerja di Kalimantan ya tetap jadi mubalek. Ngajar cabai rawit di situ, bilang ke imamnya, Pak saya ini mubalek Pak, seumpama dimintai bantuan ngajar saya sanggup, kerja saya di sini. Kalau di jadwal saya kerja saya itu ini.
nawakno lah. Bahkan banyak saudara jamaah mubalek yang napa Mas Lur? Kemana-mana gak ngaku dadi mubalek, menyembunyikan identitas, wedi dikongkon mulang, iya betul wedi dikongkon mulang. Nah, ini sejamaah sampaikan Pak Toib itu waktu di Jalan Sederhana, ya sederhana, masing welek biyen nggone mudun Bandung Utaranya. Tapi saat ini pun saya dulu waktu di Jalan Sederhana itu imamnya Pak siapa? Pak Wahyu. Saya itu mijitin beliau saja, mijitin beliau kau wasal aku mir pijitan mir, saya pijitin. Itu dia ngomong ini, mir mubalek iku nek wis duwe putih lho mubalek. Sampai saya pijitin ngomong gitu terus. Pak Toy ini karepe apa mubalek nek wis duwe putih mir. Terus tak takoni, Pak Toy maksudnya dengan apa sih bolak-balik ngomong mubalek nek wis putu. Lah apa nek kula dereng mubalek durung mubalek nek jeneng mubalek temenan wantek mir. Masih wis rabi, masih wis duwe anak, masih wis duwe putu, tetep dadi mubalek. Iku mubalek temenan. Oh tenang. Iki bolak-balik saya pijit ini, mir mubalek nek wis duwe putu. Nek trimo Cik Joko gurung dia apa-apa dadi mubalek itu biasa terus lho. Nggih biasa. Tapi wis rapi, wis duwe anak, yo duwe mantu, yo duwe kerjaan, yo duwe posisi, yo duwe jabatan, tetep dadi mubalek. Aku baru mubalek. Tapi beliau, saya pikir ya, saya syukur juga dimotivasi itu saya syukur. Nah ini para mubalek jamaah jangan berhenti. Karena Bapak Imam almarhum Haji Abdul Dohir itu betul-betul mubalek itu cobaannya apa? Rabi karo kerja. Rabi karo kerja. Ayu, utawa ganteng, sregep, terampil, mocone enak, wah, wes sing pengen ngepek mantu kok ngantri kok lho. Nggih napa nggih lho. Ora apa-apa, dipek mantu ora apa-apa, tapi aja mandek dadi mubalek. Nek pengen roh, kalau ingin tahu saudara jamaah, Pondok Mampung asrama. Cuti kerja asrama dulu, di semua asrama. Mas, tolong dong saya pengen refreshing ilmu saya. Di Kediri itu kan selalu ada, di Gading ini ada nggak kalau sebelum Ramadan asrama juga, Ramadan asrama ada juga ya? Well, why not? Ya toh? And you're welcome. Bisa belajar sama, dan ini terus kalau belajar hadasana itu jangan melihat cuman ayat keterangannya, ayat atau hadisnya, jangan lihat gurumu. Kalau kita udah punya keterangan lain, beliau nerangin apa, jangan dibenturin, tapi jadiin apa? Referensi. Jangan dibenturin loh, keterangan saya kok gini sih, jangan. Oh, cara nerangkannya gini, tulis lagi. Seandainya mashhul hadis sampean, seandainya nggak cocok, bener-bener nggak cocok, tanyalah dengan sopan. Saya mohon maaf ya, keterangan yang kemarin itu saya kurang jelas, kalau menurut sampean bagaimana? Well, gitu aja. Kurang jelas karena apa? Sama dia punya tulisan yang lain. Jangan Pak, tulisan keterangan saya gini, sampean kok nerangkan kayak begini sih, ini gimana ini? Itu koyok membenturkan dan ngenyek Rasulullah. Jadi sopan santunnya bertanya itu, ini yang ngajarin saya itu ada adabnya orang bertanya. Orang bertanya itu sudah jamaah, ada yang ngetes, ada yang ingin tahu, ada yang ingin menjatuhkan, ada yang iseng, ada yang iseng, ada memang yang hobinya serekalan. Nah, kalau pengen menjadi penanya yang murni, yang sejati saudara jamaah, itu tanyalah pada pertanyaanmu. Jadi kalau kamu punya pertanyaan, tanyakanlah pada pertanyaanmu. Apa perlu saya tanyakan? Ya toh, apa perlu saya tanyakan? Apakah saya betul-betul memerlukan pertanyaan ini? Apakah saya betul-betul memerlukan jawabannya? Ya toh? Jadi
Kalau sopan santunnya bertanya itu jamaah, kita harus menanyakan pada pertanyaan kita. Jadi jangan asbun, tanya orang jamaah. Di salah satu ya tabiin apa sahabat itu yang ngomongkan, saya sebenarnya respect sama seseorang itu, tapi setelah dia menanyakan itu saya hilang respect saya gara-gara pertanyaannya toh. Jadi tanyalah pada pertanyaanmu. Jadi kalau mau tanya, pantas nggak ini saya tanyakan, terus apa saya perlu bertanya, apa saya perlu jawabannya, apa saya nyari sendiri. Nah itu bab, ada orang itu gitu ya jemaah. Ada orang tanya itu ingin bantahan atau ingin apa, serekalan, mujadalah. Ada orang tanya itu pengen tahu, ada orang tanya itu pengen ngetes, ada orang tanya itu hanya apa, iseng atau menjatuhkan. Dia sudah tahu sebenarnya pertanyaan itu, tahu jawabnya, tapi dia ingin jatuhin. Nah, sejamaah ini saya sebut saudara jamaah yang saya bicarakan dengan bapak waktu itu, saya diminta mir nasihat atau mubalik itu ben ilmune iku munggah, ben mubalik jamaah itu. Jadi yang sudah jadi mubalik atau yang belum jadi mubalik itu siap, sampai juga gitu saudara jamaah, para mubalik, para calon-calon mubalik atau sudah mubalik, kalau udah tahu tingkatan ini, sama bisa ngukur saya itu di mana di sini. Saya tingkatannya mubalik yang tahu atau mengerti atau bisa memilah, sudah bisa milih. Oh, pengajian ibu-ibu materinya ini, pengajian muda-mudi materinya ini, ayat ini saya terangkan lebih tingginya ayat ini. Kalau untuk muda-mudi saya terangkan ini, kalau untuk ibu-ibu saya terangkan ini, kalau pengajian umum saya terangkan ini, orang baru saya terangkan ini, gemblengan saya terangkan begini. Itu berarti sudah bisa memilah. Kalau sudah bisa bikin contoh, ini gambarannya ini gambarannya ini, gambaran ini, contoh. What is the real life? Apakah real life kenyataan hidup dari ayat ini yang bisa dikerjakan setiap saat? Bab jamaah itu memerlukan apa sih prakteknya ayat ini dalam hidup? Yang diperlukan jamaah. Nah itu kalau yang tahu jamaah gimana intisarinya? Fastabiqul khairat. Gitu. Sampai Allah berfirman saudara selalu itu unzuru falyanzuru, lihat dan berangan-angan, bukan hanya lihatlah dulu entok, enggak, lihat dan angan-angan. Wal yatadabbar, supaya orang itu ngambil ibarat Quran kan, supaya orang itu ngambil ibarat apa artinya ayat ini, pengertiannya. Jadi Quran jamaah ya, kalau mau Quran itu bacaannya, maknanya, keterangannya, okay. Terus ini semua harus secara mangkul. Habis itu kalau di sarahnya itu ya, prakteknya dalam hidup itu apa, hikmahnya apa, kalau diambil hukum dari ayat ini itu apa, kalau diambil hukum apa. Jadi bertumpuk-tumpuk saudara, dipandang dari segi hukum itu apa, dipandang dari segi praktek sehari-hari itu apa, kalau mama diambil contoh itu apa, gitu. Nah ini kalau mau balik betul-betul usaha jamaah bisa sampai ke situ. Tapi kalau enggak ya merasa Qur'annya sudah penuh, keterangannya sudah penuh, setiap kali ngaji surat apa? Baqarah, langsung taruh, wis tinggal gambar, tinggal nulis, tinggal apa? SMS, tinggal telepon. Saya sudah tahu ini, sudah mangkul, sudah penuh. Penuhmu itu apa? Penuh tulisan, apa penuh pengertian, apa penuh hikmah, apa penuh hukum, gitu. Nah itu, semoga Allah paring barokah, amin. Saya tanggung begini. Saya jam. Sekarang saya mau bicara tentang profesionalisme mubalik.
salah satu penerobos muda-mudi senior saya. Ini nasihat ini saya sampaikan di CAI tahun 91. CAI tahun 91. Profesionalisme mubalik. Tapi CAI itu judulnya semangat perjuangan, semangat perjuangan Quran Hadis Jamaah. Judulnya. Ya Allah. Ini nasihat ini saya sampaikan di CAI 91, yaitu profesionalisme mubalik. Ini diilhami dari nasihat penerobos muda-mudi senior saya yang ngomongin tentang job, kemudian profesional, kemudian up. Maksudnya itu beliau nasihat gini, kamu kalau jadi mubalik jangan sekedar jadi mubalik, usahakan kalau jadi mubalik itu yang profesional. Bahkan kalau jadi mubalik itu sampai tingkat seni ART. ART kenapa? Art. Bukan ardi nih, art. Art. Soalnya apa? Kamu kalau jadi mubalik cuman sekedar mubalik, ini bukan meremehkan ya, dia bilang gitu. Contohnya ya, ini aplikasi untuk semua pekerjaan ya, ibu-ibu bapak-bapak, ini bisa aplikasi untuk semua pekerjaan. Kalau dia bilang begini, job itu pekerjaan. Beliau gambarin waktu itu tukang jahit. Kalau seorang penjahit hanya tukang jahit tapi tidak profesional, penjahit tidak profesional, itu dengan kerjanya susah. Ada orang datang bisanya cuma jahit hem sama celana. Ada orang datang, Pak saya pengen jahit safari. Wah saya belum belajar itu. Pak saya pengen punya jas kayak gini loh Pak, tapi nggak perlu tebel-tebel, dalamnya biasa aja. Wah saya belum belajar yang ini. Pak saya pengen ini. Jadi penjahit nggak profesional saudara jamaah itu ya susah. Kalau guru saya jamaah ini kan banyak guru ya, jadi guru cuma sekedar guru susah. Jadi kalau guru ya yang profesional, penjahit yang profesional apa? Ya belajar, misalnya bidangnya biologi. Di biologi itu ya betul-betul referensinya, bacaannya, gambarnya semua dipelajari. Sampai bisa menyampaikan biologi itu mestinya 3 tahun, bisa disampaikan cuma setahun. Saking ngertinya sudah jamaah. Matematik juga itu, guru matematik cuma sekedar guru matematik. Jangan. Guru matematik yang betul-betul profesional, punya koleksi soal, punya koleksi penyelesaian, punya koleksi beberapa cara menyelesaikan soalan, gitu, pertanyaan-pertanyaan, punya koleksi ujian UNAS tahun sekian, ujian masuk perguruan tinggi tahun sekian. Jadi benar-benar bisa memberi murid itu sesuatu yang matematik itu sulit tapi bisa jadi mudah. Itu profesional saudara. Lah beliau juga bilang gitu, mirip kamu kalau jadi mubalik jangan jadi mubalik yang sekedar mubalik, profesional gitu. Tingkat nek iso ngapalno Quran, dalil, hadis-hadis, ya toh, tulisan nasihati wong-wong kuwi. Terus kalau nasihat orang ini, nasihat ini kok yang dipilih ini kamu lihat. Nah itu orang senior ini disuruh nasihat di muda-mudi, yang keluar apa? Idenya apa? Contohnya apa? Kalau nasihat di ibu-ibu, yang keluar apa? Idenya apa? Soalnya waktu kita nerobos saudara jemaah, nerobos kayak contohnya kalau nerobos sekarang ini cuma berapa hari. Kalau dulu penerobos muda-mudi dulu itu ya kalau udah ke Jawa Barat itu nggak cuma 2 hari saudara. Saya pernah nerobos dengan Pak Toyib itu sampai hampir 1 bulan, melewati daerah saudara, melewati daerah. Jadi di Bandung, terus Garut, Tasik,
di mana Pak Lur? Pokoknya daerah-daerah situlah, lupa saya namanya. Terus jalan kaki ke Bumbulang. Ada yang dari Bumbulang nggak di sini? Ya, di Bumbulang itu jamaah itu yang paling berkesan. Naik Hiace apa Isuzu itu jamaah. Naik gunung itu jamaah. Terus kebanyakan penumpang nggak bisa jalan, mundur saudara, mundurnya ke jurang. Terus Pak Taib, lu kok mundur mir? Innalillahi. Nggak taunya berhenti itu kena pohon rambu itu loh, pohon rambu roboh, berhenti krek itu. Terus Pak Taib langsung mencolot. Om badannya gede saudara, mantrok blek. Lah apa mencolot? Mau semanduk mencolot, mestinya melaku mencolot. Kalau ngomong adan. Lah Pak Taib mencolot. Lagi pumbung mandek aku mencolot. Oh ngoten gitu. Lah jenenge wong mencolot kan wis mlaku mencolot, soalnya kan mundur kan Lur. Beliau itu duduk saya, supir saya harus Pak Toyib duduk depan saudara. Nah itu di Bumbulang tuh Pak Toyib itu berkesan apa? Waktu itu masjidnya di tengah sawah kecil saudara. Turun dari Hiace itu ke masjid itu lama sekali jalan. Sampai kita duduk berkali-kali itu. Lah yang guide-nya itu, Pak kalau di sini nggak ada motor, nggak ada sepeda. Kalau bawa sepeda kita yang gendong sepedanya. Soalnya lewat parit itu, saudara. Lewat pematang itu. Di tengah sawah. Oh mau balik waktu itu guide-nya. Lah mau balik itu bolak-balik ngomong gini, endi lho masjidnya? Niku celak. Celak, ketinggal. Ya bener-bener kayak bapak tuh ya banyol, masih bulan yo ketok le. Lah yang balik nggak sadar ya cerita. Ini Pak sawah di sini ini banyak ikannya Pak. Nanti ini ikannya kalau panen sambil panen ikan. Iya malas. Apa mungkin menghibur ya, cerita aja saudara. Nggak taunya waktu kita sambung itu ada orang saudara jamaah yang sambung sore itu berangkatnya itu jam subuh. Setelah sholat subuh itu berangkat ngaji, datang di situ maghrib sambil gendong anaknya. Kerjanya sebagai penjaga hutan. Ada yang terus jadi sambung langsung ngaji langsung tidur situ. Nggak ada orang infak waktu itu jamaah karena nggak punya apa-apa. Gak punya apa-apa, jadi makannya itu ya zaman itu saudara, mungkin sekarang udah lain Bumbulang ya. Itu banyak, beliau itu banyak dengan senior itu banyak masukan. Nah salah satunya ini saja jamaah, mubalek itu kalau bisa jangan hanya sekedar mubalek, tapi yang profesional. Kalau bisa sampai tingkat up. Kalau profesional jamaah ini contohnya penjahit. Saya penjahit. Oke. Saya harus profesional. Belajar gimana bikin jas, gimana bikin tup kayak yang saya pakai ini. Ya toh ini gimana sih tup itu cara jahitnya, kok ada yang sini, ada yang sini, ada ini. Terus luasnya berapa? Bahkan kalau bisa beli tup di dedeli dewe terus dibuat malnya, bikin contoh. Itu profesional saudara. Cara bikin jas gimana sih, kok jas itu mahal sekali. Beli jas lah yang bekas-bekas itu protoli dilihat. Tapi kalau mau jadi profesional, Pak Mubalek jamaah ya, kalau nggak profesional itu Mas Mubalek, ini ada orang baru belum bisa ngajari batak, ini tolong diajari. Pak, saya belum pernah ngajari batak Pak. Ya susah kayaknya, ini saya belum pernah diajarin gimana ngajarin orang itu. Terus besok lagi ada orang, ini Mas Mubalek, alhamdulillah ini ada orang mau ngaji, tapi ini lulusan IAIN, nahwu sorobnya bagus, ngajinya bagus, dia cuma mau mengerti Quran. Terus wah saya jangan dikasih yang pinter-pinter gitu Pak. Ya toh, saya itu soalnya belum kelengkong, belum pernah saya. Kalau ditanyain nahwu saya nanti lolok saya. Terus imamnya mulai mikir, arek iki mulangnya orang baru nggak mau, mulang orang pinter nggak mau, ya toh. Terus Mas ini ada pengajian ibu-ibu Mas, biasanya ini ya Mas Mubaleknya yang isi, ini tolong doain ngaji ibu-ibu Pak. Wah saya belum pernah ngajar ngaji ibu-ibu tuh Pak. Apa nanti yang disampaikan? Tadi ulur suruh ngulang sampai ini tugas duka ini pengen mulang sopo, pengen mulang meja tak kursi dah.
maksud saya aja jamaah, saya mau balik ke jamaah. Kalau kita tugas, bahkan sebelum tugas setelah nasihat itu jamaah, gimana saya bisa jadi mubalik yang profesional? Dalil-dalil jafalin ini, dalil untuk ibu-ibu ini, dalil untuk muda-mudi ini, dalil pembelaan, dalil perjuangan, dikumpulin, dibaca, dihafalin. Kalau perlu dipraktekin dulu. Tapi yang dalil-dalil tentang haid sama nggak bisa praktek lagi-lagi, gitu? Karena mereka yang haid, kita enggak. Ya, nah itu. Jadi kayak pemain bola saudara jamaah. Ini yang suka bola, anak gading ini biasanya suka bola saudara. Bukan hanya gading, semua orang jamaah itu biasanya suka bola. Saya pemain bola pak, tapi nggak profesional. Ya ditanya, mas ini anu ya, sama biasanya main di mana? Saya biasanya di belakang pak. Oh di belakang sudah penuh, main depan ya? Wah saya main depan nggak bisa pak. Ya tau, udah kalau gitu main di sayap. Apalagi sayap pak. Sayap warnanya kenceng itu. Jadi maunya main di depan, wong ngumpani karek nglebokno bro saudara. Jadi sebenarnya skillnya bagus tapi nggak profesional. Kalau skillnya bagus dan profesional, suruh main depan ya bisa, main belakang ya bisa, main di depan bisa, dan ngomong pelatihnya, saya sebenarnya biasanya sukanya main di tengah atau di belakang. Tapi terserah pelatih, saya udah latihan, udah striker juga bisa, kasih petunjuk. Itu profesional karena dia belajar. Lah, kalau sudah tingkat up saudara jamaah, pemain bola sudah tingkat up. Kalau zaman dulu itu Maradona itu. Kalau sekarang itu ya Messi, Ronaldo, semua mana sing up saudara. Frankie, lo disebut Frankie loh. Frankie was up loh berarti ya. Jadi hasilnya gini loh, pemain bola yang bukan hanya profesional sudah tingkat up saudara, itu jangankan kawan main satu tim, lawannya itu loh, itu bangga kalau main dengan pemain itu. Wah saya tahu nggak, sudah pernah lawan Messi, kalah piro no, selikur. Kalahnya selikur, tapi bal-balan tawak-wakan loh. Tapi dengan bangganya, gini-gini saya udah pernah main lawan Messi, main lawan Ronaldo, main lawan Drogba misalnya, lawan Falcao, siapa yang top-top itu saya udah pernah main. Soalnya apa? Mereka yang disebutkan namanya Messi sudah main itu, main bolanya itu tingkat up. Ronaldo yang satunya. Jadi bukan hanya profesional. Orang lihat permainannya ini bukan hanya anunya, sampai gerakannya, move-nya semua itu disenengin. Nah mubalik juga gitu jamaah. Kalau bisa jamaah bukan hanya profesional, kalau bisa sampai tingkat up. Ciptakan suasana, bagaimana menyemangatkan orang, bagaimana membuat orang itu tertarik, bagaimana membuat orang itu bisa senang beramal, senang beribadah. Kalau sampean senangannya baca Quran, gimana semua orang suka baca Quran. Jadi ciptakan sesuatu di situ. Bikin suasana semua orang tuh pengen jadi mubalik, semua orang tuh pengen jadi pejuang, semua orang tuh pengen sungguh-sungguh masuk surga sama dari neraka. Semua orang tuh ingin pembelaan. Nah itu sudah tingkat up. Nah ini mubalik saudara jamaah, saya sebut nasihat saya ini profesional mubalik. Ini bisa diaplikasikan di segala kerjaan. Sama misalnya penjual bakso, tukang bikin pentol bakso. Itu saudara, sama baksonya pas enak. Itu jangan hanya cuman berhenti, wah bakso saya sudah enak. Bikin sampai jadi profesional bikin bakso. Ya toh, bisa bikin resepi, bisa bikin rasa ini, bisa memasarkannya sampai baksonya itu jadi kiblatnya semua orang. Apa jadi kiblatnya itu? Nyontoh bakso yang ini gimana? Gitu, sama ya kayak kalau orang nyontohin itu kayak McDonald, KFC saudara. Itu dia bukan hanya bikin resep-resepinya, itu lama penelitiannya saudara. Sampai hari ini saudara, sampai hari ini McDonald sama KFC itu punya sekolahan sendiri. McDonald juga punya sekolahan, KFC punya sekolahan, punya tempat penelitian. Setiap hari, setiap tahun itu saudara menemukan produk baru. Lalu balik, jangan puas dengan kemubalikannya. Maksudnya jangan puas itu, kita harus tetap maju terus. Ya deres, hari-hari deres, ngapalin hadis, ngapalin Quran, baca, ulang kitab sholat sampai habis, ulang kitab janaiz sampai habis. Sehingga
ditanyain apa saja itu bisa nyantol dan bisa ini jawab, meskipun memang nggak tahu ya bilang saya yang itu saya belum tahu. Nah itu orang dijawab saya belum tahu itu nggak ngeremehin. Kata ibu baru ditakut itu gak roh, enggak. Iya toh. Kalau sama jawab gak roh jawab, malah orang tuh tanya, gak roh kok jawab. Ngatan. Semoga Allah maring barokah, maring paham, maring karena Allah. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Amal soleh berdiri semua, amal soleh berdiri semua. Tangannya taruh di pinggang, amal soleh tangannya taruh di pinggang, goyang kanan goyang kiri, ongkek kanan ongkek kiri, jangan kecetit ya, jangan kecetit, pelan-pelan, kepalanya diongkek-ongkek kanan kiri depan belakang ya, tangannya dipukulkan ke bawah 3 kali, 1 2 3, 1 2 3, nendang angin 3 kali, kanan kanan kanan, kiri kiri kiri, stretching stretching stretching. Mulet bahasa Jawa ini mulet, mulet kanan mulet kiri. Amal soleh tangannya ditaruh di pundak saudaranya, mijitin yang depannya ya. Mijit yang enak, yang nikmat. Dibalik mohon disampaikan ada yang membawa balon-balon gambar pura ikan-ikan di masjid. apa itu? Iya, tadi balon-balon kan bentuknya kayak ikan, kayak boneka-boneka balon kan gitu mas. Kayak Cukup belum dibalik ya sudah ya. Ini ada pengumuman dari panitia, jamaah-jamaah yang membawa balon-balon yang berbentuk gambar mentol amal soleh dibawa keluar. Boleh bawa balon tapi jangan gambar mentol di dalam masjid ya. Gambar orang-orangan jangan dibawa masuk di masjid. Masuk di rumah aja nggak boleh, apalagi di dalam masjid. Bu, kalau paling barokah